Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa juga tanda loncengnya diaktifkan, jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Bagi teman-teman yang ingin silaturahim ke media sosial Aitri, boleh langsung aja di follow ya di IG @aitrimilanda. Ini adalah akun Instagram pribadi Aitri. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbingan belajar khususnya untuk profesi nurse dan D3 keperawatan yang langsung dibimbing oleh saya, teman-teman bisa langsung follow aja di IG @generasi.kompeten atau nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang mungkin nggak mau ribet ngurusin STR, atau yang mau buat baru, naik level, perpanjangan, atau punya masalah di seputaran STR, masalah di STR, teman-teman bisa langsung follow di @uruskan aja atau nomor di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait seminar, workshop, atau lowongan kerja di dunia keperawatan, teman-teman bisa langsung aja follow di @updatenurse ya. Jadi teman-teman boleh share atau mungkin mendapatkan informasi di sini. Teman-teman yang ingin share bisa langsung aja DM ke IG @updatenurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk video kali ini adalah informasi langsung ya dari Kemenkes. Itu ada survei untuk pengumpulan data dan informasi perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Dimana tenaga kesehatan di sini adalah salah satunya profesi kita, yaitu perawat ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin non ASN ataupun yang ASN itu bisa mengisikan survei ini sebagai target survei gitu ya. Teman-teman yang bekerja di swasta itu juga termasuk. Jadi jangan lupa teman-teman sharekan informasi ini ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lainnya itu juga mendapatkan informasi yang sama. Jangan sampai ketinggalan untuk pengisian form kali ini. Nah, ini surat edaran yang dikeluarkan dari Kemenkes pada tanggal 31 Maret ya. Kita baca berdasarkan Permenkes 5 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes. Di lingkungan Kemenkes ditetapkan bahwa Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Dalam rangka perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, dan pemantauan evaluasi terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan akan melakukan pengumpulan data informasi kepada tenaga kesehatan melalui survei dengan tujuan untuk identifikasi pemetaan terkait kondisi perlindungan dan kesejahteraan. Apakah selama ini teman-teman perawat-perawat di Indonesia apakah sudah sejahtera atau tidaknya ya kan? Jadi ini sangat penting sekali untuk kita isi formnya. Jadi untuk linknya itu nanti Aitri sertakan di description box biar teman-teman lebih mudah lagi dalam mengaksesnya. Dan ini bisa diakses, diisi formnya mulai dari tanggal 5 April sampai 19 April. Nah, ini yang dari Kemenkes. Kemudian yang surat edaran di bawah ini dari
PPNI yang menindaklanjuti dari surat Kemenkes, DPP PPNI langsung memberitahukan informasi ini ke DPW PPNI provinsi, ya kan. Kemudian DPW PPNI provinsi menyampaikan ke DPD dan DPK untuk semua anggota PRO-PRO di Indonesia, ASN maupun non ASN, tenaga sukarela yang bekerja di swasta. Nah, itu bisa mengikuti sebagai target ya dalam survei ini. Yang penting punya minimal kerja itu 1 tahun gitu ya. Di sini juga menyampaikan bahwasannya kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu profesi perawat, untuk mengisi pengisian Google Form yang terlampir di tanggal 5 sampai 19 April 2022. Semoga dengan adanya survei ini teman-teman semuanya mendapatkan kesejahteraan ya. Yang sama ini mungkin ini adalah salah satu keluhan perawat-perawat Indonesia yang masih gajinya di bawah UMR dan yang lain-lainnya gitu, atau mungkin tenaga sukarela yang tidak digaji gitu. Jadi ini mungkin ini menjadi bahan pertimbangan dan kedepannya perawat-perawat Indonesia menjadi sejahtera. Jadi teman-teman, kita langsung lihat aja untuk apa sih isian-isian dari form yang perlu kita isi nanti. Oke teman-teman, jadi ini adalah isi dari Google Form yang harus kita isi ya. Yang harus kita isi ini formulir pengumpulan data perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu ada termasuk salah satunya adalah profesi kita, yaitu perawat. Dimana nanti untuk link Google Form ini teman-teman bisa dapatkan di description box. Nanti langsung klik aja akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita lihat isinya apa aja yang perlu kita isi. Di sini salam sehat. Kemenkes akan menyusun kebijakan tentang perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes memanggil Anda sebagai tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan tersebut melalui pengisian survei. Partisipasi Anda akan terjamin kerahasiaannya. Jadi kriterianya itu minimal mempunyai 1 tahun pengalaman kerja gitu ya. Berarti ini tidak berlaku untuk yang fresh graduate, artinya ini yang sudah bekerja minimal 1 tahun gitu. Kita langsung aja next. Kemudian setelah sudah next, ini ada bagian nama tanpa gelar ya untuk pengisiannya. Kemudian ada nih jenis kelamin, ini kita asal buat aja ya. Kita mau lihat isinya apa sih sebenarnya yang harus kita isi. Kemudian tempat bekerja utama, ini ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, puskesmas gitu ya. Swasta dan negeri juga termasuk salah satunya. Kemudian kita pilih dulu misalnya di klinik, baru nama bekerja saat ini, misalnya rumah sakit apa, puskesmas apa, dinkes apa, nama kliniknya apa. Ini kita asal isi dulu. Kemudian kepemilikan tempat bekerja, pemerintahan kah, daerah, provinsi, swasta atau BUMN. Kemudian status kepegawaian PNS atau non PNS gitu ya, kita isi dulu. Next, kemudian di sini status kepegawaian. Nah, pegawai tetapkah, pegawai tetap atau pegawai yang tidak tetap, misalnya kita pegawai tidak tetap. Oke. Apakah saudara menandatangani perjanjian kerja awal saudara bekerja atau setelah percobaan selesai? Misalnya ada nih kita kontrak kerja, kita pilih ya. Next, kemudian isiannya apalagi di sini, apakah perjanjian kerja tersebut khususnya terkait gaji atau imbalan sudah diberikan sesuai dengan yang disepakati. Misalnya kita kontraknya itu digaji per bulannya 2 juta, ternyata kita dikasih per bulannya itu 1.500.000. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat untuk perjanjian kerja. Berarti kalau misalnya tidak, pilih tidak. Kalau misalnya iya gitu, kita misalnya pilih ya gitu.
Apakah saudara mendapatkan informasi dari awal mengenai gaji, THR, insentif yang akan saudara terima selama bekerja? Misalnya pada saat penandatanganan kontrak gitu, misalnya kita dijanjikan misalnya ada insentif gitu. Kalau misalnya iya, pilih iya, kalau misalnya tidak, pilih tidak. Misalnya kita pilih tidak, kemudian apakah di tempat kerja saudara memiliki dokumen kesepakatan kerja bersama antara nakes dengan pemilik manajemen? Misalnya tidak ada gitu ya. Next, kita lihat lagi isinya apa lagi. Kayaknya ini banyak ya isinya yang ditanyain. Apakah saudara mendapat jaminan kesehatan BPJS? Misalnya iya. Apakah saudara mendapatkan jaminan kesehatan selain BPJS? Misalnya iya. Jika ya, asuransi jaminan dalam bentuk apa? Asuransi swasta kah gitu, atau misalnya asuransi swasta ya kan. Next, kemudian lama bekerja secara total, riwayat saudara bekerja secara keseluruhan dalam tahun. Berarti tadi kan kriterianya itu adalah yang minimal punya pekerjaan 1 tahun gitu ya, lama bekerja secara total, tapi dia hitungannya dalam waktu tahun ya, dalam waktu tahun. Misalnya dalam 1 tahun itu dia ada 2 tempat kerja, berarti tinggal isi aja misalnya kerja di berapa lama gitu. Misalnya ini kita salah jawab, lama bekerja di tempat kerja terakhir misalnya 1 tahun gitu kan. Baru, apakah pengalaman kerja di tempat kerja sebelumnya menjadi pertimbangan dalam pemberian upah di tempat kerja saat ini? Mungkin yang sebelumnya gajinya lebih kecil gitu kan, tempat yang sekarang lebih besar, itu menjadi pertimbangan nggak dari kita gitu? Apakah pengalaman? Ya, misalnya kabupaten, nah ini di mana? Misalnya di Medan. Kemudian provinsi, daerah tempat bekerja. Nah, teman-teman isikan aja sesuai provinsi masing-masing. Kemudian next, jenis tenaga kesehatan. Nah, teman-teman pilih di sini perawat. Kemudian jenjang pendidikan sesuai STR. Misalnya nurse, ya kan. Kemudian jenjang pendidikan terakhir misalnya profesi. Oke, teman-teman masukkan nomor STR, pastikan teman-teman aktif ya, punya STR karena kan sudah punya pengalaman kerja. Nah, atau mungkin kemudian nomor SIP. Apakah terdapat kesulitan dalam mendapatkan STR dan SIP? Mungkin teman-teman punya ya kesulitan dalam kendala pengurusan STR dan SIP. Kalau misalnya mengalami kesulitan, teman-teman pilihkan aja ya gitu. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Oke, misalnya kita punya kendala nih pengurusan SIP, ya aja. Kesulitan yang ditemukan ketika apa aja, misalnya terlalu lama dalam mengurus surat rekomendasi atau apa gitu. Atau terlalu kalau STR sih lumayan cepat ya. Kalau SIP mungkin agak lama, tergantung dari provinsi, daerah masing-masing gitu. Tergantung sih keluhan teman-teman. Isi aja, karena ini semua wajib diisi. Setiap yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Nama organisasi profesi berarti kita isikan dengan PPNI karena kita perawat. Oke, saya nggak isi ya karena biar cepat. Kemudian peran saudara dalam organisasi profesi, misalnya teman-teman terdaftar di mana, di DPK kah atau di daerah gitu. Peran berarti kalau misalnya teman-teman pengurus pusat atau pengurus daerah misalnya DPD atau cuman anggota, nah kita pilih anggota. Kemudian isikan nomor KTA, berarti nomor NIRA ya, NIRA. Next, oke, harus angkat ternyata. Next, di sini berapa besaran upah gaji saudara terima di tempat bekerja saat ini ya kan. Berarti misalnya 1 juta sampai 3 juta. Sebutkan besaran gaji upah yang diterima, misalnya 2.500.000 gitu ya kan. Baru, apakah saudara mengikuti komponen upah atau gaji saudara tersebut? Gaji pokok. Oh, apakah saat ini
tahu nggak kita rinciannya, misalnya gaji pokoknya berapa, uang tunjangannya berapa, misalnya tidak ya. Sebutkan komponen upah atau gaji yang saudara ketahui, misalnya ya dibagi, misalnya gaji pokoknya berapa gitu, dirinciin berarti. Next, kemudian apakah tempat bekerja saudara menyediakan APD yang memadai? Misalnya iya. Apakah APD yang digunakan sesuai standar? Misalnya iya. Apakah tempat bekerja saudara menanggung biaya atau gangguan kesehatan akibat yang diderita oleh. Nah ini mungkin kalau ini udah di cover ya sama BPJS, mungkin iya. Kemudian apakah tempat bekerja saudara memberlakukan istirahat pada shift jam kerja, bila ya berapa lama. Nah, memberlakukan istirahat pada shift jam kerja, misalnya dikasih waktu dalam satu shift itu kita dikasih waktu 15 sampai 30 menit ya. Misalnya seharusnya ada, misalnya tidak ada, misalnya ini nggak ada optionnya, terus kita isi aja kurang dari 15 menit misalnya. Kemudian apakah Fasiankes tempat saudara bekerja memiliki THR bagi kesehatan setiap tahun? Misalnya kita dapat THR nih ya kan, karena mau Idul Fitri, misalnya ya gitu, kita setiap tahunnya dapat nih THR dari Fasiankes. Kemudian besaran berapa sih THR yang kita terima, apakah 1 bulan gaji atau mungkin setengahnya ya kan, tergantung sih dari Fasiankes masing-masing. Oke, besarannya kita isi aja. Next, apakah Fasiankes tempat saudara bekerja memiliki insentif bagi tenaga? Misalnya tidak ada. Besaran upah insentifnya berapa? Kalau nggak ada isikan dengan 0 berarti ya. Kemudian apakah Fasiankes kemudian apakah Fasiankes tempat saudara bekerja memberikan besaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan? Misalnya untuk satu pasien melakukan perawatan luka, apakah kita dikasih jasa gitu ya? Misalnya kalau ya jawab ya, kalau misalnya tidak, kita jawab tidak. Besaran upahnya berapa untuk jasa layanannya? Nanti teman-teman isikan aja kalau misalnya ada. Kemudian next, apakah saudara menerima pendapatan selain gaji yang disebutkan di atas? Ya, kalau misalnya tidak, sebutkan jenis dan besarannya. Oke, kita next. Kemudian apakah saudara mendapatkan tunjangan profesi? Kalau misalnya tidak, pilih tidak. Berapa tunjangannya? Nanti isikan nanti 0. Kalau misalnya tidak, kemudian next. Di sini, apakah saudara pernah mengalami permasalahan termasuk misalnya pelanggaran etik, tidak menerima THR? Teman-teman langsung ini aja pilih. Kalau misalnya tidak ada dari salah satu option di sini, teman-teman bisa pilihkan di other ya, gitu. Kemudian jika saudara, ini harus isi tidak menerima, misalnya tidak menerima THR ya. Jika saudara sebagai pengurus organisasi profesi, apakah saudara pernah melakukan pendampingan atau mediasi kepada anggota yang mengalami permasalahan tersebut? Misalnya ada kita salah satu pengurus organisasi profesi. Nah, ada teman kita yang bermasalah, misalnya tidak menerima THR, gaji di bawah UMR misalnya. Ternyata misalnya pernah gitu. Kalau tidak pernah mungkin bisa dituliskan di other, tidak pernah. Misalnya gaji di bawah UMR. Harapan saudara sebagai tenaga kesehatan atau pengurus organisasi profesi terhadap pengupahan. Mungkin harapannya semoga untuk upahnya sesuai dengan UMR gitu, harapan saudara. Sebagai tenaga kesehatan terhadap perlindungan hukum ya, apa harapannya? Teman-teman bisa isikan di sini. Kemudian kita submit lagi. Oh, ternyata ini sudah masuk ya, karena ini udah yang terakhir ya kan.
Oke, ini sudah terikat, hanya itu aja sih untuk isian-isiannya. Semoga dengan adanya survei ini ya sebagai formulir untuk pendataan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya untuk perawat, kita semua akan mendapatkan kesejahteraan gitu ya, karena selama ini mungkin itu adalah keluh kesah dari kita semua. Dan ini juga sebelumnya dari PPNI juga baru-baru ini itu ada audiensi langsung ke audiensi gitu ya,